Apa sih Hirschsprung itu? Hirschsprung adalah penyakit bawaan lahir yang langka di mana terjadi gangguan pada usus besar yang menyebabkan tinja terjebak di dalam usus, sehingga bayi tidak bisa melakukan buang air besar atau BAB. Penyebab Hirschsprung itu apa sih? Hirschsprung terjadi ketika saraf di usus besar tidak terbentuk dengan sempurna. Saraf ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan pada usus besar. Oleh karena itu, saraf di usus besar tidak dapat mendorong tinja keluar dan tinja akan menumpuk di usus besar. Yuk kenali gejala Hirschsprung. Yang pertama, bayi tidak buang air besar dalam 48 jam setelah lahir. Yang kedua, muntah-muntah dengan cairan berwarna coklat atau hijau, perut buncit, dan rewel. Yang ketiga, perut kembung. Yang keempat, sembelit yang terjadi pada jangka panjang. Yang kelima, kehilangan nafsu makan dan berat badan tidak bertambah. Mari kita ketahui cara pengobatan Hirschsprung. Pengobatan Hirschsprung adalah dengan tindakan operasi. Tahap pertama, pemotongan pada usus yang bermasalah. Setelah pemotongan usus, kemudian usus diarahkan ke lubang baru atau stoma yang dibuat di perut. Lubang tersebut jadi pengganti anus atau kolostomi. Tahap kedua, prosedur astomi dilakukan untuk menutup lubang ke perut dan menyambungkan usus bagus ke anus. Apa sih atresia ani itu? Atresia ani adalah kelainan lahir yang dimana anus tidak terbentuk dengan sempurna. Maka dari itu, pengidapnya tidak dapat mengeluarkan tinja secara normal. Mari kita ketahui apa saja penyebabnya. Belum diketahui secara pasti, namun adanya gangguan pada fase pembentukan anus saat janin berada di dalam kandungan dianggap menjadi penyebab munculnya kelainan ini. Oleh karena penyebabnya belum diketahui secara pasti, maka pencegahan terhadap kondisi atresia ani juga belum diketahui. Apa saja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama, lubang anus tidak berada di tempat semestinya atau lahir tanpa lubang anus. Yang kedua, tinja pertama tidak keluar dalam jangka waktu 24-48 jam setelah lahir. Yang ketiga, tinja keluar dari vagina bagi anak perempuan dan keluar dari penis bagi anak laki-laki. Atresia ductus hepaticus atau atresia biliar, penyakit kuning atau jaundice pada bayi baru lahir cukup sering terjadi. Bila bayi mengalami sakit kuning, maka menandakan kelebihan bilirubin pada darah. Bayi kuning umumnya membaik setelah sekitar 1 minggu jika tidak ada komplikasi serius. Namun perlu waspada, bayi kuning juga bisa menandakan kondisi yang lebih serius, yaitu atresia biliar. Apa itu atresia biliar? Atresia biliar adalah kelainan bawaan lahir. Kelainan ini jarang terjadi tetapi harus dideteksi. Jika telat ditangani, maka fatal akibatnya pada bayi. Bayi yang terlahir dengan atresia biliar memiliki kelainan pada saluran empedunya, sehingga terjadi sumbatan aliran cairan empedu. Akibatnya, cairan empedu akan menumpuk di dalam hati. Gejala dan tanda-tandanya apa aja sih? Bayi tampak kuning atau jaundice, urin berwarna gelap, perut bayi tampak membesar, tinja berwarna pucat dan baunya sangat menyengat, berat badan bayi menurun, tumbuh kembang bayi terhambat. Lalu penyebabnya apa ya? Penyebab atresia biliar pada bayi belum diketahui. Hanya ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan bayi mengidap kondisi ini, antara lain kelainan genetik, paparan zat beracun saat bayi masih berada di dalam kandungan, gangguan perkembangan organ hati atau saluran empedu, gangguan sistem kekebalan tubuh, riwayat infeksi selama di dalam kandungan. Bagaimana cara menangani atresia biliar? Berbeda dengan penanganan bayi kuning, atresia biliar hanya bisa ditangani lewat operasi. Pada kasus parah, hati bayi bisa makin rusak sehingga membutuhkan transplantasi hati. Maka sebelum terlambat, segera periksakan bayi jika mendapati gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Labioskisis dan palatoskisis atau sumbing. Nah, apa itu labioskisis dan palatoskisis? Labioskisis disebut juga sumbing bibir, yaitu kelainan bawaan lahir dengan adanya celah antara bibir kanan dan kiri dikarenakan gangguan pertumbuhan wajah sejak janin berusia 4 minggu. Nah, apa nih bedanya dengan palatoskisis?
Palatoskisis adalah sumbing langit-langit, yaitu celah di langit-langit mulut yang bisa juga disertai dengan sumbing di bagian bibir. Untuk angka kejadiannya sendiri, pada sumbing bibir terjadi sekitar 1:800 kelahiran, sedangkan sumbing langit-langit terjadi sekitar 1:700 kelahiran. Nah, untuk dampak klinis yang akan terjadi, yaitu bibir atau langit-langit terpisah, perubahan pada bentuk hidung karena adanya rongga, ASI yang keluar dari hidung, infeksi telinga yang berulang, suara yang sangau, berat badan yang lambat bertambah, dan gangguan dalam menghisap dan menelan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Nah, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, bisa lakukan hal-hal berikut ya. Untuk hal yang pertama yang bisa dilakukan yaitu cek kehamilan rutin ke dokter, kemudian konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, lalu konsumsi makanan berasam folat, tidak merokok dan tidak minum beralkohol, dan juga tidak makan obat sembarangan. Jika sudah terjadi, ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan operasi bibir sumbing, kemudian pengobatan infeksi telinga, lalu pemasangan kawat gigi, melakukan terapi bicara, makan menggunakan alat makan khusus, dan juga jika kehidupan sosial anak terganggu, berkonsultasilah ke psikolog.